Film-film bergaya romantis baper ternyata masih menjadi andalan gitu ya di tahun ini. Ada banyak yang request film romantis-romantis di channel ini, men. Oke, bakal gue buatkan ya. Kembali lagi dengan gue Ari, dan hari ini bakal hadir pada versi dari film Jepang, men, di 2 tahun belakangan ini. Genre romance dari Jepang memang bakal sangat nagih parah, men, dan semuanya udah gue tonton gitu. Semisal ada film seru yang gue lewat, bisa langsung aja masukin di kolom komentar ya, biar kita bisa saling sharing ke penonton yang lainnya, men. BTW nggak usah khawatir sama short film dari video ini ya, kebanyakan udah masuk di streaming legalnya Indonesia kok. Jadi pantengin aja videonya dan simak filmnya ini sampai selesai. Soal bakal ditayangin di mana, gue bakal kasih di tiap list filmnya kok. Gak usah panjang lebar lagi, inilah 5 film romantis Jepang bikin baper dan juga terbaru, men. Di film pertama ini langsung gue buka dengan film yang tentu bakal bikin kalian baper, sedih, dan juga terharu, men. So siapin tisu dah buat nonton ini film. Drawing Closer ini bukan hanya bisa bikin sedih, tapi juga menjadi salah satu film inspiratif untuk para penontonnya yang gemar banget meraih mimpi gitu. Jadi ceritanya ada seorang seniman muda berbakat bernama Akito Hayasaka yang sangat bekerja keras agar bisa diterima di pameran nikah yang terkenal gitu. Namun dalam perjalanannya untuk membangun karirnya tersebut, dia didiagnosis ada tumor di jantungnya dan hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk hidup, men. Suatu hari di sebuah rooftop rumah sakit, Akito Hayasaka bertemu dengan seorang perempuan muda yang cantik bernama Haruna Sakurai, yang juga terlihat sedang melukis di atas rooftop tersebut ya. Sangat bikin kaget, ternyata perempuan cantik itu juga punya sebuah penyakit yang mengharuskan dirinya hanya bisa bertahan dalam waktu setengah tahun lagi untuk hidup. Mendengar hal itu, Akito pun terlihat tertarik padanya tersebut ya. Tanpa menceritakan kondisinya itu, mereka berdua pun menjadi teman dan juga pasangan yang menemani sampai akhir hayatnya itu. Wah, udah kayak di manga dan novel-novel ya. Udah pasti semua cerita film Jepang nggak jauh beda lah sama hal-hal dark yang kayak gini. Entah kenapa gitu ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga ini film bakal bisa nge-guide para penontonnya untuk nonton sampai habis, men. Selain dari ceritanya yang bisa bikin kalian baper, sinematografinya juga oke lah, bikin adem juga gitu, men. Meskipun plotnya memang terlihat lebih lambat dari film-film romantis pada umumnya, cuma kalau kita bicara soal film Jepang, memang film apa sih yang nggak plot lambat gitu? Udah biasa gitu, kita nonton film Jepang tuh kayak gini gitu ya standarnya ya. Mending kalian tonton sendiri aja deh. Nggak usah khawatir, ini film besar banget kok di IMDb, sebesar 7,1 gitu. Kalian juga bisa langsung tonton filmnya ini, karena udah disiarkan di Netflix dan stay bakal ada di situ gitu. Gak perlu pakai ragu, ini film bagus kok untuk ditonton ya. At least buat kalian yang pengen baper-baperan di rumah gitu, atau barengan pasangan kalian juga boleh kok nonton bareng gitu ya. Ya, kalian gak usah nebak-nebak lah ya. Udah pasti filmnya romantis yang asik gitu, namun dalam banget untuk ditelusuri. Salah satu film yang bisa bikin gue merinding, men, dan juga nyesek pas lagi nontonnya. 18 by 2 Beyond Youthful Days ini gak cuma ngasih kisah cinta yang indah aja, tapi juga ngasih sebuah pengalaman menarik dari masa-masa remaja yang lagi nyari cinta pertama. Kisahnya dimulai lewat sebuah pertemuan tak disengaja yang terjadi pada 18 tahun lalu antara remaja muda bernama Jimmy dan juga seorang backpacker bernama Amy di sebuah tempat di Taiwan ya. Selama liburan musim panas, Amy mencoba untuk bekerja paruh waktu di tempat tersebut, di mana Jimmy juga bekerja paruh waktu di sana gitu. Pertemanan akrab pun dimulai sampai keduanya pun punya perasaannya masing-masing. Pada saat Jimmy ingin membawa Amy ke tempat yang indah, namun ternyata Amy tiba-tiba kembali ke Jepang dan meninggalkan Jimmy dengan perasaan yang tak terbalaskan. Hingga bertahun-tahun berselang, pada suatu hari Jimmy menemukan sebuah kartu pos yang dikirim oleh Amy yang ternyata diselipkan kepadanya pada 18 tahun lalu. Surat tersebut adalah sebuah kenangan tentang masa lalu mereka berdua dan membuat Jimmy pun mulai berani untuk mengambil keputusan pergi ke Jepang dan bertemu dengannya tersebut. Gak ada film yang flat yang bakal lewat di sinema film Jepang, men. Itu cuma sedikit cuplikan singkat soal filmnya yang bakal bikin kalian baper dan terus kepikiran gitu sampai filmnya selesai. Ceritanya dibuat dengan menarik dan tentu dengan alur maju mundur yang menarik banget buat disaksikan, men. Ini film garansi film bagus kok. Kelihatan lah dari ratingnya yang ada di 7,2 dengan para fans yang memuji soal kisah cinta tragiknya ini. Gak ada banyak yang bisa gue review soal film ini ya, yang mana jujur aja feelnya bakal berasa kalau kalian udah nonton filmnya. By the way, ada twistnya loh. Buat
Buat lo yang suka sama film sentuhan sejarah dan fantasi, satu film ini bisa bikin weekend lo berwarna lagi, men. Salah satu film yang sangat-sangat terkenal banget pada waktu perilisan tayangnya film ini gitu. My Happy Marriage ini juga ada versi animenya loh, yang mana ditayangin pada tahun yang juga sama gitu, di tahun 2023. Kedua-duanya gue udah nonton ya, dan memang sama bagusnya dan juga sama bikin bapernya. Dengan kisah yang mellow, sebuah keluarga bangsawan mengorbankan seorang anak bernama Mio yang dibesarkan oleh ibu tirinya yang kejam dengan harus nikah singkat oleh seorang tentara dingin bernama Kyoka. Karena nggak punya tempat tinggal lagi, Mio pun perlahan mulai membuka hatinya terhadap si suami dinginnya ini gitu. Meskipun perkenalan mereka terbilang sulit dan juga sangat aneh ya, keduanya pun saling melengkapi dan memberikan kebahagiaannya masing-masing. Pertama kali gue tahu cerita atau filmnya ini, itu adalah dari animenya ya. Impresi pertama gue saat tahu ceritanya ini memang nggak terlalu tertarik lah sama kisahnya ini gitu. Tapi di episode 3 atau episode 4 gitu kalau nggak salah ya, muncullah rasa penasaran yang ada di benak gue. Dan makin mulai menikmati animenya di saat selesai nonton episode tersebut gitu. Hal tersebut masih sama seperti gue nonton film ini, men. Sama-sama bikin penasaran dan sama-sama dibikin meleleh dengan ceritanya. Konsepnya sendiri unik dan gue baru pertama kali ngelihat unsur fantasi history romance yang keren kayak gini. Beda ya sama Rurouni Kenshin atau semacamnya. Karena ini film pure adalah film romance. Buat ratingnya udah nggak usah diraguin lagi ya, ada di 6,9 situs IMDb. Dan tentu karena animenya booming, yang juga fansnya juga pasti banyak gitu. Mungkin hal minusnya ada di layanan streamingnya mungkin ya. Ini film sangat-sangat susah banget untuk ditonton. Dan saat ini masih nggak stay di tempat satu streaming aja. Mereka tuh pindah-pindah gitu, men. Kadang di streaming A, kadang di streaming B, dan juga kadang ada di streaming C gitu. Jadi nggak stay di satu streaming aja. Tapi kalau kalian mau nyari, ada kok di internet ya. Nah, salah satu yang menarik juga di list film romantis Jepang ini, men, yang mana bakal ada di genre romantis misteri dengan secara mengejutkan bisa ngeblend gitu satu sama lainnya ya. In Love and Deep Water secara mengejutkan bisa menjadi tontonan yang sangat unik lah buat para penikmat film romantis yang lagi bosan-bosannya dengan template yang gitu-gitu aja. Ceritanya berfokus pada seorang kepala pelayan setia bernama Suguru di sebuah kapal pesiar mewah dengan melihat sebuah kasus rumit di hari ia bertemu dengan seorang wanita bernama Chizuru. Chizuru ini adalah penumpang dalam kapal pesiarnya tersebut ya, yang membawa berita mengejutkan, sangat mengejutkan nih, dengan sebuah bukti bahwa pacarnya Suguru yang ada di Jepang gitu ya, tengah berselingkuh dengan pacarnya si Chizuru. Demi upaya untuk menghentikan perselingkuhannya dengan kekasih mereka satu sama lainnya gitu ya, Chizuru memohon kepada Suguru untuk cepat kembali ke Jepang. Tapi hal itu sulit dipenuhi lantaran kapal pesiar tersebut baru akan kembali dalam 42 hari lagi. Sampai di suatu malam, mereka berdua bersama 5 penumpang lainnya pun menyaksikan sebuah kejadian yang sangat tragik. Dari kolam renang atap kapal mereka yang juga tergeletak seorang mayat mengambang dengan sangat aneh dan juga udah nggak bernyawa. Semua orang kecuali Suguru berpura-pura tidak melihat apapun ya. Dan daripada saat itu, satu demi satu sebuah kebohongan pun terungkap. Kisah kayak gini jarang banget gitu ditemuin di film-film romantis dari Jepang, men, yang mana bakal menjadi tontonan unik untuk disaksikan di rumah. Walaupun memang gak sepenuhnya dapat ekspektasi tinggi bagi para penontonnya, dengan rating 5,2 juga udah cukup lah untuk mengkondisikan apa yang filmnya ini sampaikan gitu. Gue juga enjoy aja ya nonton film ini di Netflix, dan terasa menarik gitu karena ini film punya romance yang berbeda dari biasanya. Toh kalian juga gak harus rogoh kocek lagi yang dalam gitu buat nonton di bioskop ya. Ini bisa ditonton di rumah di Netflix. Memang romantisnya gak cukup bikin lo baper, tapi ya ini film punya keunikannya tersendiri lah. Balik ke film yang bakal bikin lo sedih lagi, men. Salah satu film yang sangat gue rekomendasikan buat kalian tonton sekali dalam seumur hidup gitu. Si Hero Love ini sama seperti judulnya yang bakal menggambarkan konsep yang sepuitis dari judulnya tersebut kok. Jadi ada seorang seniman manga bernama Shinji Izumoto yang baru aja telah mendapatkan sebuah kontrak dalam proyek film yang juga bakal menjadi sebuah proyek terbesar dari karyanya tersebut. Shinji seharusnya merayakan dan semangat untuk menggarapnya lagi ya. Tapi naasnya pada waktu yang sama dia pun menjadi buta, men.
Serial manganya dibatalkan, proyeknya pun ditolak, dan yang paling parah pun sampai tidak bisa lagi merawat dari neneknya itu sendiri. Kesendirian Shinji pun membuat putus asa dan melakukan sebuah keputusan yang bisa menghancurkannya dengan melompat dari balkon. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan yang melihat dirinya yang mencoba untuk melompat dari balkon tersebut ya. Namanya Hibiki Aida, seorang penggemar lama darinya yang juga tuli. Mereka berdua pun mulai kehidupan baru gitu bersama dan menjalin sebuah kasih yang hangat pada kekurangannya masing-masing. Ini adalah salah satu film yang memang sedih banget buat ditonton, men. Kisah-kisah romantis yang kayak gini tuh entah kenapa bisa banget gitu bikin para penontonnya berlinang air mata ya. Pewarnaan yang ciamik dan latarnya yang sangat bikin adem membuat para penontonnya juga nyaman banget pas lagi ngikutin ceritanya. Ada banyak pesan moral yang ada di dalam film ini dan tentu itu semua bisa bikin kalian terinspirasi gitu. Dilihat dari ratingnya sih ada di 6,6 ya, yang juga pasti bikin filmnya tambah seru lagi untuk ditonton. Apalagi enak lah sambil rebahan dengan nonton di Amazon Prime. Luangkan waktu weekend kalian, men, dan tonton film ini minimal sekali dalam seumur hidup. Kalau enggak sih bakal nyesal juga ya. 見えなくても聞こえなくても Nah, itu dia 5 film romantis Jepang terbaru yang wajib banget kalian tonton. Dari yang bikin baper sampai yang bikin sedih, semua filmnya punya daya tariknya masing-masing. Jadi film mana nih yang paling bisa bikin kalian langsung tonton gitu? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan kalau suka dengan video ini silahkan like aja dan share ke teman kalian yang butuh rekomendasi film dari Jepang, men. Sekian dari gua Ari pamit undur diri, selamat nonton and see you in the next film.